warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Ananda. Saya Ridono Nurkina. Di sini saya ingin menanggapi tugas tata kelola perkotaan. Di sini kami akan menjelaskan tentang Kadis Med, tema disaster manajemen bencana alam di gempa bumi di Kabupaten di Provinsi Bali. Bali, pulau yang sering disebut sebagai Pulau Dewata, adalah salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia, bahkan dunia. Keindahan alamnya yang memukau, budaya yang kaya, serta keramahan penduduknya membuat Bali menjadi tempat yang tak terlupakan bagi setiap pengunjung. Manajemen bencana adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengendalikan situasi bencana dan keadaan darurat, serta mempersiapkan kerangka kerja untuk membantu individu dan komunitas yang rentan agar dapat menghindari atau mengatasi dampak bencana tersebut. Tentang geografis dan kondisi alam. Lokasi Bali terletak di bagian Nusa Tenggara. Bali diapit oleh Selat Bali di sebelah barat dan Selat Lombok di sebelah timur. Luas sekitar 5.780 km persegi, menjadikan Bali pulau yang relatif kecil namun kaya akan keanekaragaman hayati. Topografi Bali memiliki topografi bervariasi, mulai dari daratan rendah, pesisir hingga pegunungan yang menjulang tinggi, seperti Gunung Agung yang merupakan gunung tinggi di Bali. Iklimnya, Bali memiliki iklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Suhu rata-rata berkisar antara 20 sampai 32 derajat Celcius. Dengan lalu tingkat kerentanan. Letak geografis Bali terletak di zona subduksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang merupakan wilayah pertemuan dua lempeng tektonik besar. Akibatnya aktivitas gempa di wilayah tersebut sangat tinggi. Lalu selain zona subduksi, Bali juga memiliki beberapa sesar aktif seperti sesar naik Flores dan sesar lokal lainnya. Sesar-sesar ini dapat memicu terjadinya gempa bumi dengan kekuatan yang bervariasi. Kemudian dampak gempa bumi. Yang pertama, kerusakan bangunan. Gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan, infrastruktur, dan fasilitas umum. Kemudian ada korban jiwa yang menimbulkan korban jiwa dan luka, kemudian longsor dan tsunami. Kemudian tantangan mitigasinya, yang pertama kepadatan penduduk, kemudian bangunan tua, dan kesadaran masyarakat. Kemudian upaya mitigasi yang telah dilakukan. Pemantauan gempa, BMKG terus memantau aktivitas gempa bumi di Bali dan memberikan peringatan dini jika terjadi gempa bumi. Penguatan bangunan, pemerintah dan masyarakat terus berupaya untuk penguatan bangunan agar tahan gempa. Kemudian sosialisasi mengenai mitigasi bencana gempa bumi dilakukan secara terus-menerus kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir, simulasi evakuasi. Tantangan kedepannya, yang pertama perubahan iklim, kemudian peningkatan aktivitas manusia, dan lain-lain. Lanjut. Peta ini memberikan gambaran visual mengenai tingkat kerentanan wilayah Denpasar dan Bali terhadap gempa bumi. Berdasarkan legenda yang tertera, warna-warna pada peta mempresentasikan tingkat bahaya gempa bumi sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada warna hijau, tingkat bahaya gempa bumi rendah, yang artinya wilayah ini memiliki potensi gempa bumi yang relatif kecil. Lalu ada warna kuning, yaitu tingkat bahaya gempa bumi yang menengah, yang artinya wilayah ini memiliki potensi gempa yang lebih tinggi dibanding